finalis Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Desa Wisata Cisaat, Subang, Jawa Barat. Sensasinya sangat istimewa dan bisa melihat keindahan Subang di ketinggian, dan saya sangat merekomendasi bahwa Desa Wisata Edukasi Cisaat ini mampu meningkatkan daya tariknya ke dunia, karena menurut Pak Tias sama Pak Menrova tadi ada wisatawan dari Timur Tengah yang mencoba juga para layang, dan ini sebuah fasilitas pariwisata yang juga menjadikan kualitas daripada Desa Wisata Edukasi Cisaat ini semakin mendunia. Mas Menteri resmikan Desa Wisata Lewi Munding, Majalengka, Jawa Barat. Saya sangat bahagia karena makam Kiai Haji Abdul Khalim yang merupakan pahlawan nasional dan salah satu tokoh pendiri NU dari Jawa Barat ini, dan juga terdapat makam Habib Abdullah bin Ali bin Hashim bin Yahya atau Mbah Rono. Nah, ini merupakan daya tarik Desa Lewi Munding sebagai salah satu desa wisata religi di Kabupaten Majalengka, dan sudah mendapatkan SK Pak Bupati Dedi. Hatur nuhun pisan, 21 Juni 2024 yang lalu. Tepuk tangan untuk semua. Oleh karena itu, mari kita bawa desa wisata ini menuju pariwisata berkelas dunia, karena Indonesia adalah destinasi wisata halal terbaik di dunia menurut Global Muslim Travel Index. Mas Menteri dorong Desa Wisata Kaduela Kuningan Jabar jadi destinasi andalan. Di Jabar ini ada 465, tapi potensinya sebetulnya lebih dari 700. Di Indonesia ada 6.016, total potensinya 7.500. Saya berharap di akhir pemerintahan Pak Jokowi ini, desa wisata akan menorehkan lebih tinggi prestasinya di tingkat dunia, karena ada 2 desa wisata yang sudah masuk menjadi desa wisata terbaik dunia, yaitu yang di Bali, Penglipuran, dan yang di Gunung Kidul, yaitu Nganggeran. Saya berharap di Jawa Barat juga bisa menyumbangkan sebagai desa-desa wisata terbaik dunia. Dan dari total 14 juta wisman, kita harapkan nanti secara bertahap Kertajati ini akan bisa menyumbangkan sebagai pintu masuk 5 besar wisatawan mancanegara. Mas Menteri mendampingi Presiden RI menghadiri peringatan Hari Kebaya Nasional tahun 2024 di Jakarta. Kurma Pak Pasuruan tawarkan atraksi wisata edukasi. Hari ini kita melihat suatu kearifan lokal, yaitu Kurma Park yang menghadirkan sebuah destinasi yang lain daripada yang lain. Jadi ini ada kebun kurma yang tumbuh subur di Pasuruan dan memberikan wisata edukasi, termasuk juga agrowisata ke masyarakat, bukan hanya Jawa Timur ya, tapi dari provinsi lain maupun juga dari mancanegara. Kemungkinan bisa kita kembangkan dengan produk-produk olahan yang nanti bisa ditawarkan sebagai destinasi wisata halal. Terima kasih Bu Wida, dan ini membuka juga wawasan kita bahwa Indonesia ini kaya raya, sangat subur,
dan bisa mencapai Indonesia emas jika kita berpikir dengan inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Mas Menteri baca puisi Kidung Tengger saat buka Eksotika Bromo Festival 2024. Masyarakat Tengger hidup dalam suasana damai, tertib, teratur, rajin bekerja, jujur, dan mereka selalu tampak riang gembira. Ini masuk Ken 2024 merupakan prestasi tersendiri, dan saya mendorong melalui Pak Didit agar lebih banyak event di Bromo, paling tidak sebulan bisa 2 kali yang level daerah, tapi level nasional itu bisa 3 bulan sekali, sehingga lebih banyak peningkatan kualitas kunjungan dengan penambahan lama tinggal dan juga dampak terhadap ekonomi lokal. Saya membawa investor tadi, Pak Dennis dari Bobo Box. Saya mohon difasilitasi nanti karena dia akan disiapkan beberapa lokasi yang akan kita bangun segera, sehingga tahun depan akan lebih banyak fasilitas akomodasi di sini yang ramah lingkungan dan juga yang tersambung dengan teknologi digital. Mas Menteri jajal wisata petik jeruk di Desa Wisata Wuringin, Nano Malang. Kesannya tadi waktu metik jeruk, kok saya nggak disuguhin jeruknya? Itu kesan yang tidak pernah terlupakan. Ternyata dibawa oleh Bu Evi. Ini sebetulnya saya udah pernah beli sebelumnya, Pak. Iya, dan ini Pak caranya, Pak. Saya memang ahlinya, Pak. Saya ahlinya, Pak. Ukuran sandalnya nomor berapa, Pak? 43. Beli, bungkus. Nah, oke, boleh coba selada air. Enak sekali. Ini Bapak mesti kampanye kan? Bentar lagi Bapak kampanye. Bentar lagi pilkada pijit dulu sekarang. Ini karya pengrajin di kampung Pak semua. Viral ini Pak. Ini gara-gara kalau di Berot. Malang sini Pak, Pak Sofi semua. Ini Mas Bro, hasilnya gini ya. Tuh, kita udah tiba di kebun jeruknya Abah Erlan. Ya. Masuk lagi ke dalam ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita panen. Storynomics jadi kunci pengembangan gastronomi di Kota Malang. Kita juga ingin komunitas ini rutin secara konsisten untuk mempromosikan gastronomi Malang. Jadi mudah-mudahan bisa menyusul Ubud sebagai pilot project dari gastronomi yang dikembangkan sebagai daya tarik Malang sebagai destinasi wisata unggulan. Menparekraf meninjau Tongtong Night Market. Saya pernah datang di Tongtong Market di Belanda, negeri Belanda. Itu memorinya melekat banget, dan hari ini diajak oleh Bu Lili dan Pak Marhen. Ternyata Tongtong Market itu hadir di Kota Malang. Jadi selamat untuk Tongtong Market. Mudah-mudahan bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama para UMKM. Tadi saya sempat berbelanja dengan konsep menggunakan Holland spray pun, dan ini juga merupakan kolaborasi dengan jalan ini. Jadi saya berharap pola pasar malam seperti Tongtong Market ini juga mengangkat produk-produk ekonomi kreatif kita seperti musik, film-film tempo dulu ya, jadul, kulinernya juga tadi sempat kita lihat kuliner-kuliner yang khas tempo dulu seperti Poverches, terus ya yang banyak diminati yang masih ada sentuhan Belanda ya. Jadi
ini juga meningkatkan daya tarik dan pergerakan wisatawan Nusantara kita. Menparekraf dorong pelaku parekraf desa wisata di Malang kemas paket wisata menarik. Kalau wisatawan mancanegara, alhamdulillah per Juli kemarin angka terakhir kita lihat di awal Juli ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat-sangat kuat. Kenaikannya mungkin bisa di atas target batas atas. Jadi untuk wisatawan mancanegara terus kita lakukan promosi yang menuju ke pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi kita tidak hanya fokus kuantitas, tapi lama mereka tinggal dan belanja kepada ekonomi lokal. Kalau wisatawan mancanegara sudah terlampaui, kita mesti kerja keras untuk wisatawan Nusantara. Nah, program-program Beli Kreatif Desa Wisata atau BTDW ini adalah salah satu caranya untuk mendorong pergerakan wisatawan Nusantara. Karena Malang ini udah jadi sangat favorit ya. Setiap liburan Malang sold out dan sekarang Kampung Heritage Kayu Tangan ini kunjungannya udah melebihi 20.000 per bulan. Ini sangat membantu dari segi pencapaian target wisatawan Nusantara. Menparekraf promosikan produk fashion batik Semburu khas Malang dalam workshop kata kreatif. Kami akan fasilitasi semua kebutuhan hak kekayaan intelektual untuk para UMKM. Kebetulan baru pulang dari Jenewa di kerjasama dengan WIPO, World Intellectual Property Organization. Kita sepakat untuk memfasilitasi seluruh UMKM yang memiliki hak kekayaan intelektual untuk didaftarkan dan dilindungi. Yang kedua, kita tadi juga mengajak para animator yang ada di Kabupaten Malang untuk berpartisipasi melalui program workshop ini ke program apresiasi kreasi Indonesia maupun program business matching dengan calon buyer di luar negeri melalui fasilitasi daripada pameran kita yang terus melakukan roadshow ke pasar-pasar internasional. Yang ketiga, saya sangat kagum Pak Abah Kiai Bupati kita ternyata juga subsektor perfilman ini beliau juga menekuni, yaitu dengan bermain film Es Teh Hangat. Ini sangat kontradiktif ya, udah es hangat. Tapi rupanya ada filosofi di balik itu, yaitu bagaimana misi untuk membina keluarga, mendidik anak itu harus tetap menjadi prioritas yang harus kita utamakan. Cerita Menparekraf berbagi kiat sukses agar jadi santri yang berdaya saing. Saya ingin menitipkan etos kerja 4As. Mau sukses? Kerja keras. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Mau maju? Kerja cerdas. Gunakan ilmu pengetahuan teknologi terkini. Makanya waktu digitalisasi masuk, saya bilang kita harus lebih cepat mengambil peluang melalui artificial intelligence, AI, melalui internet dan lain sebagainya. Santri ini harus mengisi sehingga kemampuannya nanti bisa bersaing dengan yang lain. Kreatif dan berdaya saing. Mau naik kelas semuanya? Kerja tuntas. Jangan pernah berhenti sebelum selesai tugas. Dan yang paling penting, para santri di sini mau berkah, maka kerja ikhlas. Jadi itu adalah kerja 4As. Dan saya yakin para santri mampu untuk bukan hanya kreatif dan berdaya saing, tapi santri ini sudah pernah jadi presiden. Gus Dur sudah ada yang wakil presiden. Abah Kiai Maruf, kemarin yang baru meninggal Pak Hamzahas, itu juga santri. Jadi tidak ada batasan, sudah ada yang menjadi pengusaha sukses, termasuk yang di TikTok, sudah menjadi pimpinan di TikTok, Gus Firi Wahid. Jadi buat saya tidak ada
buat santri ini yang tidak mungkin jika kita tadi mengadopsi kerja keras, sama-sama kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Terima kasih Pak Iza. Ikuti Mas Menteri Warawiri terus yuk.